motor bagus kok dari dapur gitu. Siapa? Dapur birunya. Gak salah nih? Itu apa ini? Gak salah nih? Cek. Mama Rizky. Oppo Happy. Ulon won. Terima kasih. Biru semoga berkabar. Waalaikumsalam. Iki mau kon aku kan nyeluk Datuk Alang kita gowor ini kita Datukku iki. Oke. Nah, Saiki ngene wae. Endi jenenge warung? Tokno saiki. Ibu Arum sedang istirahat. Kan beliau itu pasca pemulihan. Kok wani-wani ini sampeyan juga Ibu Arum gowor ini tanpa permisi karo kami. Loh, kenapa harus permisi dengan kalian sementara para to Alang, Pak Gatot aja mau ngusir mereka kan? Iya, Kenapa sekarang cari? ya memang benar. Kami mau mengusir dia. Tapi kan itu hak kami. Kenapa dari Padepokan ini berani-berani ngambil tanpa permisi sama Datuk Alang? Kalau begitu kan nggak payah kalian ngusirkan, dah kami bawa keluar dari kampung itu dan nggak meresahkan kalian lagi. Iya. Kan ada sama kami, tapi kenapa balik lagi dan merusuh Ibu Arum lagi? Itu kenapa? Aku mau dijemput gitu ya. Karena begini, Ya soalnya. benarnya Syahrul itu tidak mesti harus orang lain yang mengurus, yang artinya yang membapiki. Kenapa begitu? Kenapa Ibu dan Mas Guru itu kok lancang sekali berani di wilayah Alang dengan kedatangannya mengambil warung? Tidak mau master, dia manggil kan? Jadi gini ya Alang, namanya kita sesama manusia, melihat sesama manusia ataupun saudara kita yang terpuruk tidak bisa apa-apa dan banyak masalah, masa kita harus diam saja? Kita yang mampu untuk membantunya nggak mungkin kan kita diam saja? Atau Alang curiga ini Curiga apa? Ibu dan para guru tadi dengan niat gegapa-gapa dia dengan begitu serius untuk menyelamatkan Ibu Arum. Sangat curiga nih Atau Alang ini dengan Mas Guru sama Ibu ini. Begini soalnya kita ya harus serius, namanya kita membantu orang, masa kita harus main-main? Lah nyatanya Ibu Arum sekarang sudah terobati tubuhnya dan dia masa pemulihan di sini, dan kita tidak ada niat yang buruk kepada Ibu Arum untuk kita menjadikan dia inilah itulah, kita mutlak bantu dia. Nah di sini kalian sementara mau dia itu pergi jauh dari kampung ataupun desa ini, gitu toh? Benar, tapi kami tetap curiga. Mungkin di antara Mas Karyo dengan Ibu ini mungkin ada sesuatu yang bakal diambil dari Ibu Arum. Kami tidak tahu. Karena bersikukuh tanpa permisi, tanpa ada bilang, berani-berani mengambil dari kampung kami. Gini Mbak Gatot, sementara di sini kami tanya silsilah keluarganya Mbak Arum itu kan kalian yang tahu, tapi di sini kami tanya kalian tidak memberitahu. Nah di sini kami, sementara kami ini menolong Ibu Arum itu nggak ada maksud tertentu dan kami mutlak tidak tahu silsilah keluarga dari Ibu Arum, kakeknya Tumbas Suto Taruno. Nah kan kalian itu yang dulunya mengenal beliau, kenapa kalian tidak mau menjelaskan itu? Kalau kita saling berbagi, apa salahnya kita membantu orang itu saling menguak masalahnya, membangkitkannya lagi, itu loh. Itu kisahnya panjang. Kalau diambil dari kisahnya Bataruno tadi. Bataruno tadi sama Atau Alang itu berdekatan. Di satu penduduk. Dengan begitu lama. Begitu Atau Alang pergi menggembara dan menuntut ilmu di negeri seberang. Tahu-tahu pusaka dari keluarga Atau Alang dibawa pergi sama Bataruno. Itulah sebenarnya si Harum itu adalah cucunya. Maka itulah termasuk si Harum itu tadinya dia kembali ingin berpura-pura dengan membawakan penyakit di badannya itu. Sehingga kami itu katanya dukun santet lah. Begitu menurut Ibu dan Mas Karyo. Oh, jadi kalian mengalihkan. Sebenarnya itu niat kalian, tapi kalian menuduhkan itu orang lain, begitu? Ya, bisa jadi, Sir. Karena bersikukuh keras dari Mas Karyo dengan kru-krunya semua membela Ibu Arum. Enggak mati-matian. Makanya Ibu Arum itu saya jemput, saya akan tanyakan pusaka yang diambil sama kakek.
Untuk apa sebenarnya saya tanya? Dulu apa sih yang terjadi antara Tok Alang dengan kakeknya si Arum hingga menjadi hal seperti ini? Kita tanya dari itu kemarin kita tanya itu, cuman kalian tidak menjawab. Karena setelah saya mau menjawab atau Alang menjawab, karena tiba-tiba menghilangnya si Harum dari desa kami yang dibawa sama ibu dan si guru besar si Karyo, Mas Karyo. Jadi ini saya akan ungkapkan sejarah bagaimana antara Atuk Alang sama kakeknya Mbak Karyo. Itulah sebenarnya ada suatu pusaka yang dibawa tanpa sepengetahuan Atuk Alang, karena Atuk Alang mengembara dan tapa di negeri seberang. Kembalinya dengan cerita Mbak Karyo sudah pergi bersama anaknya, makanya anak itulah melahirkan si Harum tadi. Si Harum mempunyai satu keturunan yang namanya Putri. Dia kena wabah penyakit, dia berpura-pura datang ke kampung kami lagi, sehingga menunjukkan inilah satu dukun santen Mbah atau Alang ini yang berbuat. Itu menurut anggapan ibu sama Mas Karyo.